Ingin menjelaskan pengertian dari odong-odong, ya kan? Ini banyak pro kontra tentang odong-odong. Nah, itu odong-odong itu kami mempunyai inspirasi bahwa odong-odong itu sebuah mobil ya, kendaraan yang mana penumpangnya itu banyak sekali. Dan itu penumpangnya itu dengan happy, dengan kompak, ya kan? Oke, salam olahraga. Selamat malam, teman-teman. Kita sama-sama berterima kasih, bersyukur karena turnamen Sigi Cup bisa berjalan dengan luar biasa. Walaupun semua capek, tapi kita puas karena semua berjalan dengan lancar. Dan di momen ini Pak Sigi akan menyampaikan beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi kita hari ini dan ke depannya. Dan kalau ada pertanyaan nanti teman-teman boleh bertanya secara bebas sebelum kita kasih kesempatan pada Pak Sigi untuk menyampaikannya dulu arahannya. Silakan. Ya, selamat pagi untuk bapak-bapak semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Irit Bukan, Pak Amin selaku pemilik gor, para pemain, Pak Haji Gana. Kita bersyukur pada pagi ini kita sudah menyelesaikan turnamen selama 2,5 hari ya, 2,5 hari dan berjalan sukses. Kami ucapkan selamat kepada juara. Mudah-mudahan prestasinya bisa dipertahankan. Dan bagi yang belum juara, jangan putus asa. Masih banyak kesempatan yang ke depan bisa diraih. Kami selaku penyelenggara mengucapkan permohonan maaf bila pada penyelenggaraan ini banyak kesalahan. Kami berjanji untuk ke depan, mudah-mudahan kesalahan itu tidak akan kami ulangi lagi. Dan kami ingin menjelaskan pengertian dari odong-odong, ya kan? Ini banyak pro kontra tentang odong-odong. Nah, itu odong-odong itu kami mempunyai inspirasi bahwa odong-odong itu sebuah mobil ya, kendaraan yang mana penumpangnya itu banyak sekali. Dan itu penumpangnya itu dengan happy, dengan kompak, ya kan? Dengan senang hati, akrab, ya kan? Dan banyak sekali odong-odong itu penumpangnya. Dibandingin kalau kita naik Mercy ya, hanya 2 penumpang, bahkan cuma 1 ya kan, dan itu sering kurang kompak kalau kita naik kendaraan yang elit. Tapi kalau odong-odong itu menggambarkan bahwa disitulah rakyat jelata ya kan, berkendara, berpenumpang, naik odong-odong dengan kompaknya ya kan, dengan gembiranya ya kan, tidak ada gesekan, jadi happy semua ya. Itu menggambarkan bahwa di tenis meja itu seperti piramid, ya kan, piramid. Jadi pemain nasional itu bisa dihitung dengan jari, ya kan. Tapi kalau odong-odong itu, ya kan, komunitasnya banyak sekali, ya kan. Seperti saya, Pak Pendeta, mungkin Edo, ya kan. Itu masuk kategori odong-odong. Itu menggambarkan bahwa kita kompak. Seperti pertandingan malam ini, kita kompak sekali, tidak ada gesekan, tidak ada gesekan apapun. Ya, itu mungkin pengertian odong-odong yang selama ini pro kontra, ya kan? Itu memang saya ciptakan supaya kita makin akrab, ya kan? Kita seperti naik kendaraan odong-odong yang senang hati, bergembira, dan akrab sekali. Itu pengertian dari odong-odong. Mungkin dari saya itu aja, Pak Pendeta. Terima kasih. Malam ini saya mewakili Pak Amin, Pak Markus, Pak Dokter, para YouTuber dan teman-teman tarung atau yang ikut turnamen. Kami di kesempatan ini kami bersungguh-sungguh berterima kasih buat Pak Sigi dan Ibu yang sudah
berkorban waktu dan tenaga bahkan lain-lain keuangan untuk bisa mensupport tenis meja dan terutama di Karjo. Ya, selama ini kami mengharapkan Karjo mendapat momen ini, tapi bersyukurlah kalau di situasi ini Karjo mendapat kesempatan, Pak. Harapan dan doa kami, Pak, selalu kuat sehat sehingga ke depan acara ini tentu bukan hanya awal tapi ini dan berakhir, tapi awal untuk kita lanjutkan, Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan aja buat Bapak untuk bisa memberikan, karena kami tahu betul bagaimana Bapak berjuang dalam tenis meja mulai dari kelas pondok-pondok sampai ke kelas yang nasional. Dengan kondisi tenis meja kita sekarang, kira-kira harapan Bapak seperti apa? Mungkin supaya mungkin di dalam kesempatan ini kami bisa mengetahui sedikit, Pak. Terima kasih Pak Pendeta atas kesempatan untuk saya menjawab. Tenis meja kita sekarang ini untuk prestasi kita memang sangat peceklik ya. Kita sangat minim prestasi. Kalau kita menengok ke belakang sekitar 25 tahun lalu itu kita untuk Asia Tenggara kita merajai. Jadi untuk SEA Games itu kita merajai. Jadi bahkan sapu bersih medali emas itu udah biasa. Tapi untuk sekarang ini jangankan medali emas, kita perunggu pun sulit, ya kan, untuk mendapatkan prestasi yang kita harapkan sebelum-sebelumnya. Untuk itu ya kita selalu berdoa, kita berusaha agar prestasi tenis meja Indonesia itu bisa bangkit kembali. Tapi mengingat di atas, ya saya istilahkan kendaraan Mercy yang penumpangnya dikit itu nggak akrab, tapi odong-odong akrab. Jadi di PT MSI sendiri memang sekarang tidak kondusif, ya kan? Atlet bimbang, ya kan? Dalam kepengurusannya ada 2 nakoda, bahkan sebelumnya ada 3 nakoda. Nah itu dampaknya korelasinya ke prestasi. Nah, kalau boleh saya menganjurkan kepada semua orang tua yang ada di Indonesia, saya mengharapkan untuk menunda dulu menggeluti tenis meja yang untuk usia dini. Tapi kalau hanya untuk sekedar hobi silahkan. Tapi kalau untuk prestasi, saya merekomendasi tunda dulu. Karena kita nggak tahu, ya kan? Kepengurusan PT Messi yang di atas itu kondusifnya sampai kapan? Saya sendiri tidak bisa menjawab, karena kasihan kita pada atlet-atlet usia prestasi tenis meja itu usia singkat. Ketika kita usia 25 tahun 30 itu sudah FBP, tetapi di usia itu ya kan, seperti Bima contohnya, pemain nasional kita yang ranking 1 sekarang di Indonesia, itu dia tidak menikmati rezeki karena tidak ada PON, tidak ada SEA Games sudah 3 kali ini tidak ada. SEA Games tenis mejanya ada, tapi Indonesia tidak bisa mengirim untuk hadir berpartisipasi di SEA Games ya karena kemelut itu tadi. Jadi untuk orang tua yang untuk usia dini yang anaknya ingin menggeluti tenis meja secara prestasi, itu tunda aja dulu. Kasihan karena ya kan. Tapi kalau sudah terlanjur menggeluti, ya kan, ya itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab saya juga. Contohnya seperti Vano sini Vano. Nah, Vano ini sosok anak yang berbakat, potensi. Sudah terlanjur basah orang tuanya berharap banyak untuk berprestasi, untuk mendapatkan sebuah kesejahteraan di tenis meja, ya kan? Tapi kalau kemelut PT MSI 5 tahun, 10 tahun mendatang tidak kunjung selesai masa depan Vano, ya kan? Bagaimana? Menyedihkan kan? Dan Vano ini ada ribuan Vano mungkin di Indonesia. Oleh sebab itu, ya itu tadi pesan saya. Ya, untuk orang tua, jangan dulu menggeluti tenis meja untuk prestasi. Kalau hanya sekedar hobi, iseng-iseng bolehlah, ya kan? Kasihan nantinya. Tapi seperti Vano yang sudah terlanjur, ya kan? Di luar sana banyak Vano-Vano. Itu tanggung jawab kita untuk mengakomodasi. Mungkin itu aja Pak Pendeta. Baik. Hidup berdiri. Fokus. Apa yang disampaikan oleh
Pak Singgi ini adalah sebuah keprihatinan dan sekaligus sebagai doa ya. Jadi mari kita jangan salah pahami karena ini betul-betul keprihatinan yang luar biasa, tetapi ini doa semoga ke depan tenis meja lebih baik. Makasih. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki acara penyerahan hadiah. Untuk itu 8 besar pertama akan mendapatkan hadiah dari Singgi Cup ke-16 akan diserahkan oleh Pak Singgi beserta Ibu. Yang pertama diserahkan kepada Ruby CNDR Divisi 7. Ruby CNDR Divisi 7 gugur di 8 besar. Besar ini ya? Yang Ruby ini, Bu. Oke. Maju. Yang baju kuning. Maju ke depan gitu. Ya. Ruby maju. Ini Ruby CNDR Divisi 7 gugur di 8 besar. Kemudian Dovi Gugur. gugur di 8 besar mendapat hadiah juga. Kemudian Fikri Mr. Kana 8 besar juga. Dan terakhir 8 besar kita Satrio. Terima kasih, semoga di bulan depan Anda juga bisa masuk 4 besar. Dan penyerahan piala 3 pertama diserahkan oleh Ibu Singgi dan Pak Singgi kepada juara 4 malam ini, Saudara Amin Tejo. Maju. Saudara Amin Tejo hanya mendapatkan hasil saja, piala tidak dapat. Oke, juara 4 mendapatkan hadiah. Semoga digunakan dalam prestasi tenis meja walaupun ya. Kemudian juara 3 malam ini Hafiz Mede mendapatkan hadiah dan piala tetap. Hafiz Mede mendapatkan hadiah dan piala tetap juara 3 diserahkan oleh Ibu Singgi. Oke, selanjutnya untuk juara 2 malam ini adalah Saudara Andre Mede diserahkan oleh Pak Ibu Singgi juga. Juara 2 malam ini Andre Mede juara 2 mendapatkan piala dan hadiah. Oke. Dan juara 1 malam ini turnamen tenis meja Singgi Cup 16 Karjo Gor 29 masuk ke 30 April 2021. Fauji Putra Pratama Divisi 7 mendapatkan hadiah piala tetap dan 1 buah piala bergilir dari Singgi Cup. Piala bergilir ini akan direbutkan dalam turnamen Singgi Cup berseri. Oke? Diserahkan oleh Pak Singgi kepada di sini kepada Fauji. Mendapatkan juara 1 Fauji, hadiah piala dan piala bergilir yang disampaikan oleh Pak Singgi yang merupakan lambang bahwa tenis meja Indonesia selalu berjaya dan bergerak dari waktu ke waktu walaupun itu dalam pedesaan perkotaan sampai nasional. Oke, dengan demikian setelah penyerahan hadiah piala, kami turnamen tenis meja Sivitas Gagal Tercinta Gor yang sering kali mengadakan turnamen ini akan berlanjut terus walaupun dengan hal-hal yang tidak dimungkinkan. Oke, terima kasih. Sayonara. Sayonara. Oke, foto bersama. Momen foto bersama. Ibu, foto Pak Haji. Foto terima kasih. Bisa nggak kena semua? Boleh, yang lain di bawah. Foto sini tuh. Pemain depan aja. Jangan pemain. Boleh. Pemain depan. Depan. Bisa nggak duduk sebentar? Joko sebentar pemain. Biar kena semua. Ya. Tapi pialanya naikin kan. Angkat piala. Naikin Siap, piala. ayo dok. Siap? Sini dok. Duduk sini. Oke. 1, 2, 3. Sulit. Gaya bebas. Sekis. Gaya bebas. 1, 2, 3. Yeah. Oke. Oh ya. Sayonara. Sampai ketemu. Dek, makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Siap. Barusan ini. Siap. Sahaya, Dek.
Om. Buat John semua, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya John. Kita ketemu di video berikutnya. Kita spin dulu John.